Di video kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian terkait dengan pelanggaran YouTube yang mana lagi banyak banget kreator-kreator yang terkena pelanggaran ini, yaitu adalah terkait permasalahan informasi identitas pribadi. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi akhir-akhir ini YouTube itu mendapatkan banyaknya konten, adanya peningkatan konten yang menyebarkan informasi identitas pribadi maupun orang lain di video YouTube mereka kayak gitu. Nah, ini termasuk melanggar kebijakan YouTube meskipun misalkan kalian nge-share sebuah informasi atau identitas pribadi ataupun orang lain itu tanpa menyebabkan kerugian, tapi ini adalah sebuah pelanggaran dari YouTube. Jadi di sini aku bakal ngejelasin nantinya mana sih sebenarnya identitas pribadi yang boleh dan tidak boleh di-share di YouTube. Karena dampaknya apa? Kalau misalkan video atau konten kalian mengandung informasi identitas pribadi maupun orang lain, itu akan terdetek sama YouTube dan video kalian bakal di-take down. Otomatis kalian juga bisa mendapatkan pelanggaran dari YouTube. Jadi kalian harus hindari jenis informasi pribadi apa yang tidak boleh disebarkan di YouTube. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan informasi identitas pribadi? Jadi adalah segala informasi yang bisa mengidentifikasi individu tertentu. Misalkan nih, kita para content creator, para uploader video gitu kan, membagikan sebuah informasi yang sebenarnya nggak ada tujuannya untuk niat jahat. Tapi untuk melindungi itu, YouTube menganggap itu adalah sebuah hal yang beresiko yang bisa membahayakan kita gitu. Makanya efeknya adalah YouTube men-take down video-video yang berisikan informasi identitas pribadi. Contohnya seperti apa aja sih? Di antaranya seperti informasi pribadi termasuk email, nomor telepon, alamat rumah, terus juga info keuangan pribadi kayak nomor rekening, terus juga kartu tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, maupun juga catatan medis. Nah, ini termasuk informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan di video YouTube. Sebenarnya kalau untuk informasi data pribadi kita sendiri itu masih diperbolehkan karena selama tujuannya itu bukan yang merugikan segala macamnya. Tapi lebih baik kalau misalkan nih kalian menampilkan tutorial, cara isi formulir misal Google AdSense, ada nama, ada nomor telepon, ada alamat, email dan sebagainya, itu sebaiknya di blur aja karena kalau misalkan nih pada saat kalian upload dan itu terpampang nyata di YouTube dan terdeteksi sama YouTube kalau kalian menampilkan informasi pribadi, itu bakal terkena yang namanya pelanggaran dan video kalian tuh bisa di take down. Jenis informasi pribadi apa sih yang tidak boleh disebarkan di YouTube, yaitu terutama milik orang lain ya, yaitu adalah terkait dengan misalkan kayak nomor telepon, terus juga alamat orang lain, terus juga emailnya dia, ataupun juga kayak misalkan data-data keuangan seperti nomor rekening, nomor tujuan transfer, ataupun kayak kartu kredit, kartu pengenal kayak KTP, SIM, itu nggak boleh kita sebarin di video YouTube kita. Terutama itu punya orang lain ya, itu nggak boleh tanpa kita blur atau kita ganti inisialnya segala macam. Nah, itu termasuk pelanggaran di YouTube. Terus informasi apa dong yang masih boleh di-share atau di-upload di konten YouTube? Pastinya itu yang punya kita sendiri, tapi yang udah aku bilang sebelumnya ya, lebih baik di-blur aja. Nah, contoh-contoh yang masih boleh seperti kontak email. Misalkan nih, aku di kolom deskripsi itu selalu menampilkan kontak email aku untuk endorsement atau kerjasama. Nah, YouTube tuh bisa ngebaca kalau aku menampilkan email aku itu untuk tujuan seperti kayak untuk endorsement, untuk kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk yang kayak suatu hal yang berbahaya kayak gitu. Ataupun aku menampilkan kayak nomor rekening. Contohnya di YouTube kan ada fitur kayak untuk donation ya atau donasi. Nah, itu masih diperbolehkan sama YouTube di saat kita menampilkan nomor rekening untuk tujuan donasi. Jadi sebenarnya penggunaan ini itu data pribadi masih boleh yang milik kita sendiri selama tujuannya itu benar. Contohnya juga misalkan kayak tadi kontak email untuk minta feedback sama kalian terkait dengan konten-konten video aku, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, bisa kasih feedbacknya ke email. Nah, YouTube masih ngebaca itu adalah suatu hal yang boleh.
Tipsnya supaya teman-teman kalau misalkan mau nge-share informasi pribadi gitu ya, terutama misalkan mau bikin tutorial atau mau ngasih contoh konten orang lain gitu kan, tanpa harus takut untuk terkena pelanggaran. Yang pertama adalah bisa mengeblur data informasi seseorang, kemudian juga atau diganti namanya, misalkan diganti jadi namanya Mawar Melati gitu kan, atau mungkin nama buah-buahan, pokoknya diganti lah kayak gitu. Ataupun mungkin kayak mau ngisi nomor telepon atau alamat, itu diganti aja alamatnya yang palsu gitu, ibaratnya emang alamat itu ngasal aja, cuma sekedar untuk ngasih contoh. Ataupun teman-teman juga bisa menjelaskan secara detail di metadata, baik di judul ataupun di deskripsi, kalau informasi yang di dalam video itu adalah informasi palsu. Kita cuma ngasih contoh untuk tutorial aja, bukan sebuah data untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi harus berhati-hati lagi untuk menyebarkan informasi pribadi gitu kan, terutama milik orang lain maupun juga punya kita gitu ya, karena itu bisa terdeteksi pelanggaran pedoman komunitas sama YouTube, karena rugi banget. Nanti video kita bisa di take down dan kita bisa terkena pelanggaran, karena sekarang lagi banyak banget kreator-kreator yang kena pelanggaran jenis ini. Jadi semoga teman-teman bisa paham dan tidak terkena pelanggaran serupa. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!